Ya pemirsa, saat ini bangsa Indonesia tengah merayakan hari kemerdekaannya ke-75 tahun. Namun sukacita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pasti dirasakan berbeda akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak 6 bulan lalu. Tidak ada kemeriahan seperti tahun-tahun sebelumnya terkait kondisi ini. Dan persatuan serta nasionalisme kita sebagai sebuah bangsa besar justru harus semakin erat dan kuat. Sebagai senjata untuk melawan pandemi corona, bangsa ini harus secara bersama-sama dan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Dan salah satunya dengan memakai masker. Namun pada prakteknya masih saja ada anak bangsa yang abai dengan protokol kesehatan ini. Dan untuk menyadarkan anak bangsa akan pentingnya penggunaan masker, bersama kami di studio telah hadir Dr. Yusuf Kristianto, Kapus Penelitian Polkes Jakarta 1 Kemenkes. Dan ini dokter, selamat datang di JAK TV. Ya, terima kasih. Dokter, saat ini kalau kita melihat kondisi saat ini, angka positif yang COVID-19 memang terlihat cukup meningkat. Meskipun kita ketahui Satgas COVID-19 mengatakan hal ini meningkat karenanya ada testing yang masif. Nah, kalau dokter sendiri melihat apa sebenarnya strategi dari Kemenkes untuk mengedukasi untuk masyarakat bahwa penggunaan masker itu sebenarnya sangat penting? Ya. Jadi kita ketahui bahwa masker itu sangat penting karena dengan menggunakan masker kita bisa menurunkan infeksi, penularan infeksi. Jadi kalau kita sama-sama menggunakan masker, resiko penularan hanya 1,5. Tapi kalau kita pakai masker dan kita menjaga jarak, maka itu jauh lebih baik lagi. Resikonya 0%. Resiko 0%. Jika pakai masker. Jika pakai masker. Namun lagi-lagi kalau kita melihat kondisi saat ini masih banyak orang-orang yang merasakan bahwa menggunakan masker itu bisa mengurangi oksigen, membuat dia sesak seperti itu, dokter. Merasa tidak nyaman. Lalu ini bagaimana, dokter? Ya, jadi kami mensosialisasikan beberapa kali di media maupun juga di YouTube ya, bahwa jika kita menggunakan masker, saya bisa buktiin juga, kalau saya menggunakan masker, oksigen saya tidak akan turun, gitu loh. Apapun masker saya, jadi saya bawa juga masker kain, saya bawa masker bedah juga, ya. Di sini saya bisa melihat bahwa nanti oksigen saya tidak akan turun. Boleh dijelaskan ini alat apa, dokter? Alat ini adalah oximeter untuk melihat saturasi dari oksigen. Nah, ini bisa di close up, oksigen saya tetap tinggi, ya, meskipun saya pakai masker. Oksigen tinggi itu ditujukan angka berapa, dokter? 99, 98. 98. Ya. Jadi ini saya membuktikan bahwa meskipun saya pakai masker, oksigen saya tetap bagus. Jadi nanti jangan lagi ada orang cerita bahwa kalau saya pakai masker, oksigen saya kurang nih, jadi saya ngap, nggak bisa nafas dengan sempurna. Padahal ini kita membuktikan bahwa oksigennya tadi tetap tinggi, kira-kira itu. Ini apakah hanya khusus untuk orang normal atau maksudnya dengan kesehatan yang baik? Kalau dia ada penyakit seperti jantung atau sesak nafas menggunakan masker, apakah tetap aman atau ada prosedurnya juga? Tetap sama. Jadi ceritanya bahwa alat ini memperlihatkan bahwa saturasi oksigen yang masuk ke dalam darah itu akan tetap tinggi meskipun pakai masker. Itu kata kuncinya. Jadi misalkan mereka asma atau mereka sakit jantung, meskipun mereka pakai masker, tetap kadar oksigennya akan terjaga. Tetapi kalimatnya adalah kalau menurut saya pakai masker yang baik ya. Jangan misalkan masker kain yang berlapis-lapis, nah itu mungkin akan mengganggu pernafasannya. Tapi kalau dari sisi kedokteran bisa dibuktikan bahwa menggunakan masker, tadi saya sudah membuktikan kadar oksigen tetap bagus. Menggunakan masker, kadar oksigen tetap bagus. Dan kalau menggunakan face shield, banyak juga yang mengatakan ketika kita menggunakan masker, menggunakan face shield, itu justru malah membuat nafas itu semakin tidak bebas. Tadinya kalau menggunakan masker saja sudah ngap gitu, dokter ya. Ditambah lagi menggunakan face shield katanya lebih panas lagi. Ini penjelasannya sebagaimana, dokter? Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan orang yang berkontak dengan jumlah orang, banyak orang, maka sebaiknya dia menggunakan face shield. Di sini memang kita juga mempromosikan karena seperti saran dari instruksi dari Pak Jokowi adalah jangan kendor pakai masker. Dan juga ada saran dari Dirjen Kesmas bahwa maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Nah, itu kata kuncinya. Jadi itulah kenapa kita kadang-kadang harus pakai masker dan face shield. Face shield ini ketika ketemu banyak orang.
person yang ya. banyak orang ya. Jadi untuk menangkal ada droplet seperti itu ya betul, dokter ya. Betul, ya. Kira-kira itu. Ya, kalau dokter misalnya saat ini kan banyak juga kita lihat masyarakat Jakarta, apalagi lagi tren juga nih naik sepeda seperti itu ya dokter. Masyarakat kita juga lagi senang-senangnya olahraga. Tapi kita diminta juga untuk menggunakan masker. Sebenarnya untuk orang yang olahraga sendiri, masker itu tetap harus digunakan atau justru bisa berbahaya dengan dia olahraga misalnya lari nih ya dokter, tapi tertutup nafasnya tidak bisa, maksudnya tidak bisa seleluasa seperti biasanya. Ini bagaimana penjelasannya? Kemarin juga kami ketemu dengan jurnalis dan beberapa artis untuk ngobrolin ini masalah sosialisasi masker. Ada pertanyaan sama persis seperti itu. Jadi gini, kalau olahraga kita misalkan di balkon rumah kita nggak perlu pakai masker. Kalau kita olahraga depan rumah kita yang ada taman yang cukup luas, ya nggak perlu pakai masker. Tetapi ketika kita bertemu dengan sejumlah orang, kerumunan massa, di situ akan terjadi aerosol yang banyak. Oleh karena itu kita tetap perlu pakai masker. Nah, kalau saran saya saat ini masker bedah, surgical masker untuk yang sekarang seperti apapun, sekarang harganya udah murah. 100.000 bisa dapat 50 lembar. Artinya harganya udah 2.000 perak gitu ya. Jadi kalau olahraga boleh pakai masker yang seperti masker bedah, itu boleh dipakai. Kayaknya lebih comfort itu. Nah, kalau misalkan mau pakai masker kain boleh. Asal yang saya bilang, kadang-kadang kan orang paranoid akhirnya pakai masker kain berlapis-lapis. Nah, itu yang mungkin menyebabkan jadi pengap. Tapi kalau maskernya bagus, masker kainnya bagus, saya rasa is okay. Pasti tidak akan bikin pengap. Kalau jenis masker kain nih, kan kalau kita lihat di pasaran ada banyak berbagai jenis dokter dan berbagai bentuk juga sekarang ada motif ini dan juga ada bahkan masker yang tadinya kita lihat misalnya ini saya punya masker polos, tapi sekarang ada orang yang ditambah pernak-pernik macam-macam. Nah, ini sebenarnya aman tidak? Dokter kalau kita pakai. Saya contohin lagi ya, saya kan pakai masker ini nih, yang sering dijual lah ya. Oke, kita cetes lagi nih. Jadi maksud saya asal maskernya bagus dan cukup baik ya menutup dan juga cukup tidak terlalu tebal, itu saya rasa oksigen tetap tidak akan terganggu. Jenis gitu. Bahan apa dokter yang baik sebenarnya bahan dari masker itu sendiri? Kalau saya sih bahannya bebas ya. Yang penting kalau menurut saya suka liatin tuh masker yang dijual, kadang-kadang ada yang berlapis-lapis itu. Yang ada 3 ply, 2 ply, nah ini sebenarnya yang apa dokter? Kalau saya bilang ya masker biasa yang selembar saja, nggak masalah. Dalam arti kan konteksnya kita kan, nah ini kan saya buktikan lagi tetap tinggi ini. Ya, jadi masker kain pun bagus gitu loh ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah ketika kita menggunakan masker dengan baik dan benar, itu kata kuncinya, baik dan benar, maka kadar oksigen kita tidak akan terganggu. Nah, itu kata kuncinya. Nah, terus kemudian yang perlu diingat lagi pada saat olahraga, menurut saya, kita kan pernah stay at home lama. Jadi olahraga jangan digeber gitu. Kalau digeber ya, kemungkinan kita akan berat jatuh di mana kita kan tidak terbiasa lagi kita punya sirkulasi nafas dan kerja jantung kita. Dalam artian dalam masa pandemi saat ini kita tidak bisa olahraga seperti kita masa normal sebelumnya. Betul. Itu ya dokter. Jadi menurut saya misalkan kita biasanya dulu bisa 10 km ya mungkin sekarang 5 km ya. Intensitasnya seperti itu. Nah, kalau untuk durasi penggunaan masker sendiri nih dokter, ada yang bilang 4 jam, ada yang bilang 6 jam. Nah, yang benar yang mana dokter? Secara teori ya teorinya kan makin baik, makin cepat makin diganti. Jadi kalau seperti saya di mobil, saya selalu ada beberapa masker. Contoh misalkan saya lagi masuk ke kantor, saya pakai masker yang satu. Setelah sampai di mobil, saya pakai masker yang lain. Karena itu masker itu kan udah terkontaminan di kantor kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi artinya orang harus punya beberapa masker. Dalam teorinya kita kan adaptasi kehidupan baru itu kan kita punya ransel yang harus kita siapkan selain masker, hand sanitizer. Kemudian kita harus ada cadangan dari masker kita. Minimal kita menyiapkan untuk satu hari itu berapa masker, dokter? Kalau saya selalu punya sekitar tiga. Sekitar 3 ya untuk satu hari. Terserah ya mau pakai kain, masker bedah is okay. Tapi selalu kita harus ada ya masker cadangannya. Contoh misalkan gini ya, kita kan makan. Kadang-kadang kan kita makan terus kan, yang kalau saya bilang, jadi makan itu cuci tangan, habis selesai kita pakai hand sanitizer,
kadang-kadang kita lupa kan, akhirnya bekas dari sos segala macam kan nempel tuh. Berarti kan di sana udah agak rusak, berarti kita mesti ganti lagi masker. Kira-kira itu. Jadi kalau saat makan siang juga kita harus prepare juga. Jangan sampai nggak bawa masker cadangan. Iya, baik dokter. Nanti perbincangan ini akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ya pemirsa, kembali lagi di Dialog Saya Indonesia, saya pakai masker dan masih bersama Dr. Yusuf Kristianto. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi, dokter. Ini pemirsa, saya juga lagi dites sama dokter untuk mengetahui bagaimana ini kondisi oksigen dari tubuh saya seperti itu ya dokter. Nah yang menariknya ini saat ini dokter, kalau kita lihat masyarakat banyak yang abai gitu menggunakan masker karena banyak yang merasa oh sudah lebih baik kok sekarang kita sudah bisa bertemu orang, banyak tempat makan yang sudah dibuka. Nah, bisa dijelaskan dokter resikonya yang akan dihadapi mereka-mereka yang abai tidak menggunakan masker dan lagi untuk mereka yang pecandu yang merokok aktif nih. Kan banyak ya dokter yang mengatakan bahwa resikonya lebih tinggi bagi perokok aktif. Ini bagaimana dokter? Jadi saat sekarang ini kita menyebutkan adalah adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan yang baru ini. Dan ini belum normal, kata kuncinya. Jadi protokol kita, kebiasaan hidup kita harus lebih dari biasanya. Artinya kita yang dulu jarang pakai masker, wajib pakai masker. Kalau kita jarang pakai hand sanitizer, sekarang wajib pakai hand sanitizer. Nah, kata kuncinya itu. Nah, kalimat berikut seperti tadi pertanyaan Mbak adalah bagaimana kalau yang merokok? Nah, kalau yang merokok itu ketika Anda merokok, maka resiko kekuatan paru Anda akan lebih kurang. Sementara COVID itu menyerang nomor 1 ke paru-paru. Jadi merokok itu beresiko mengurangi daya tahan tubuhnya. Jadi semakin memperburuk. Betul. Jadi lebih baik jangan merokok. Nah, terus seperti tadi katakan Mbak bahwa kalau ruang tertutup, kita makan di ruang tertutup tuh lebih berbahaya. Jadi lebih baik kalau mau cari restoran, carilah restoran yang ruangan terbuka, di mana ventilasinya jauh lebih baik. Jadi tidak ada kontaminan. Kira-kira itu. Nah, yang menarik juga ini dokter, saya perhatikan ini dokter menggunakan kacamata yang cukup berbeda. Ini sebenarnya kacamatanya gaya atau memang untuk new normal saat ini dokter? Jadi kalau misalkan demam berdarah kan kita bisa pakai cairan untuk mencegah. Kemudian kita tidur pakai kelambu, betul ya? Nah sekarang COVID ini ada di mana-mana. Maka kita mencegah masuknya COVID. Pointers masuknya adalah titik poinnya mata, hidung, dan mulut. Nah ini bukan kacamata promosi, tapi saya memang menggunakan kacamata ini supaya ketika saya lupa tidak masuk karena saya terjaga. Kemudian seperti tadi saya katakan, maka untuk melindungi hidung dan mulut saya tutup. Nah ketika ini semua terjaga, mata, hidung, dan mulut saya terjaga, maka saya pasti akan aman dan tidak akan terkontaminasi dengan COVID. Kira-kira itu kata kuncinya. Jadi kita memang harus menjaga semuanya dokter, baik mata, hidung, dan juga mulut. Nah, dokter, kalau misalnya kita kan ya kalau dikatakan sudah terbiasa, memang sekarang sudah mulai kita lihat masyarakat sudah mulai terbiasa dengan menggunakan masker. Tapi untuk tangan tidak menggosok-gosok ke hidung, memegang wajah. Nah ini bagaimana dokter kita untuk membiasakannya, itu tipsnya seperti apa? Jadi kalau saya selalu bermula dari gerakan masyarakat sehat. Dari bertahun-tahun kita, kalau saya seorang dosen mengajar pada murid-murid kita, perawat, bidan, dan perawat gigi, maka kita menganjurkan adalah orang tua, ibu dan ayah adalah ujung tombak dari keberhasilan suatu kesehatan keluarga. Kalau ibu dan bapak bisa menjaga anak-anaknya dan bisa menjaga eyang kakungnya, eyang putrinya, oma opanya, maka keluarga itu akan sehat. Ketika kita menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, maka kita menjaga Indonesia dan Indonesia akan bebas dari COVID.
Itu kata kuncinya. Berarti kita dengan menjaga diri kita Betul. sehat, kita bisa menjaga orang lain juga. Nah, ya. dokter, yang juga sekarang banyak disoroti selain lansia, ibu hamil, betul. balita juga kan Betul. ini yang rentan ya, dokter. Nah, justru yang sekarang itu yang agak membingungkan orang tua, anak-anak, cara mengedukasi anak agar dia tetap menggunakan masker, menjalankan protokol kesehatan. Ini tipsnya bagaimana, dokter? Oke. Kalau saya lihat selama saya mengedukasi dan kebetulan saya sering kontak-kontak dengan beberapa pasien lewat telepon, lewat WhatsApp, biasanya anak-anak kalau mengetahui itu sangat pinter. Jadi beberapa anak udah tahu bahwa ada wabah dan dia harus menjaga dirinya dengan menggunakan masker. Ya, kenapa kita bilang anak-anak berisiko? Karena tingkat kematian pada anak-anak ada sekitar 2-3%. Sementara pada orang lanjut usia itu ada sekitar 19% tingkat kematian. Nah, itulah yang menyebabkan kita harus menjaga dua golongan tersebut, anak balita dan anak-anak ayah ibu lansia yang kita harus jaga. Kira-kira bagaimana caranya untuk mengajak, memberikan pengertian kepada anak bahwa kondisi saat ini memang sangat berbahaya. Betul. Virus itu tidak terlihat, bisa ada di mana saja. Nah, ini kadang banyak orang tua yang tidak bisa membahasakannya. Ini menurut dokter bagaimana caranya? Jadi kan kita bisa menceritakan bahwa Dek, sama seperti demam berdarah, ya. Kalau demam berdarah ada nyamuk, Dek. Nyamuk itu berbahaya. Jadi Adek harus hati-hati karena begitu Adek digigit nyamuk maka bisa tertular. Nah, saat sekarang, Dek, sekarang di sini nih ada kuman, ada virus yang berterbangan. Virus itu kita tidak lihat. Nah, itu tadi seperti tadi yang kita ajarkan, Adek harus hati-hati karena titik masuknya dari mata, dari hidung dan mulut. Oleh karena itu adik-adik harus cuci tangan, ya. Jangan lupa adik-adik juga harus pakai hand sanitizer dan sebelum makan, sudah makan harus cuci tangan juga. Itu kata kuncinya itu. Itu sebenarnya gerakan masyarakat sehat yang dari dulu udah sebenarnya kalau untuk gerakan cuci tangan memang dari dulu, sebelum ada pandemi pun kita sudah diminta untuk menjaga kebersihan tangan seperti itu ya, dokter ya. Cuma memang sekarang harus lebih digalakkan karena kadang-kadang orang merasa belum nggak kena nih kayaknya nih Adek. Kadang-kadang orang suka bilang gitu. Padahal itu berbahaya karena kita tidak pernah tahu. Selalu kata kunci saya dimanapun saya mempromosikan kesehatan adalah kita nggak pernah tahu kiri kanan kita orang yang tidak bergejala, tahu-taunya suspek dan bisa menularkan pada kita. Kira-kira itu. Karena sekarang banyak juga ditemukan orang tanpa gejala OTG itu. Ya, betul. Jadi kita tidak mengetahui ya, dokter ya. Dan virusnya sudah yang masuk ke Indonesia itu kan hanya 30% meningkatkan suhu badan. Berarti ada 70% yang tidak terlihat karena tidak terjadi panas. Kira-kira itu. Nah, kalau untuk penggunaan disinfektan sendiri, dokter, ini kan kita juga banyak ya orang sekarang berusaha untuk menjaga kebersihannya, misalnya beli makanan dari luar atau barang dapat kiriman, disemprot disinfektan. Nah, untuk cara disinfektan itu sendiri sebenarnya cukup aman tidak, dokter? Iya, kalau saya gini, kalau saya protokol di rumah saya adalah boleh aja semprot dengan cairan disinfektan, tapi tetap bungkusannya masih tertutup. Artinya kalau beli mie ayam, beli nasi goreng masih tertutup. Yang kita semprot yang luarnya. Setelah itu makanan yang sudah jadi, kalau saya di rumah kebetulan saya punya magic jar 2, kita taruh lagi di magic jar supaya jauh lebih aman. Dan kata kuncinya bagi saat sekarang pandemi ini lebih baik membeli makanan yang panas. Itu jauh lebih aman. Dan mesti diingat, nah ini kita dihidangkan teh hangat, itu bagus. Lebih kita baik harus yang minum panas. air hangat. Itu jauh lebih baik. Jangan air dingin, jangan makan air dingin dulu. Iya, baik. Bahaya. Terakhir, dokter, ini kesimpulannya dari bagaimana sih dokter untuk mengkampanyekan agar masyarakat tetap menggunakan masker, bahwa penggunaan masker itu sangat penting. Silakan, dokter. Jadi kata kuncinya kita harus ingat bahwa masa pandemik ini masih tetap terjadi. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa pandemik sudah lewat, ya. Jadi kalau bisa kita jangan sampai tertular. Kalau tertular jangan terinfeksi. Kalau terinfeksi jangan sampai sakit. Kalau sakit jangan sampai parah. Kalau parah jangan sampai mati. Kenapa? Kalau kita mati, kita repot, kita punya anak, kita punya keluarga yang tidak bisa kita jaga. Jadi kata kuncinya, dokter yang paling hebat adalah diri kita sendiri.
jadilah dokter yang paling hebat untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Ketika kita berhasil menjaga keluarga kita, maka kita menjaga lingkungan dan Indonesia akan terjaga dari COVID. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Dr. Yusuf Kristianto, Kepala Pusat Penelitian Poltekkes Jakarta 1 Kemenkes sudah bergabung dan berbagi informasi kepada kita. Dan pemirsa, kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada Anda untuk selalu jaga jarak dan sering cuci tangan dengan sabun dan selalu untuk menggunakan masker kemanapun dan apalagi untuk keluar rumah. Dan ini kita akan menggunakan masker, dokter, untuk tetap mengkampanyekan kalau penggunaan masker itu sangatlah penting. Kita harus menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Ya. Dan maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Ya. Saya Gesmi Setanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.